tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bro bersama Ane Aris Trianto di channel kesayangan kita yang membahas seputar dunia bajing kelapa. Oke bro, untuk video kali ini Ane akan membahas tentang fakta unik organ tubuh bajing kelapa. Nah, yang pertama kita mulai dari kuku atau cakarnya. Nah, cakar bajing kelapa ini memiliki kuku yang sangat tajam. Nah, kukunya itu biasanya yang paling tajam itu terletak di bagian ujung. Biasanya kalau dia mencengkram itu akan menggunakan kukunya untuk berpegangan. Khususnya apabila ditaruh di tangan. Banyak teman-teman mungkin yang tangannya itu baret ke cakar-cakar. Karena tujuannya itu sebenarnya bukan untuk melukai teman-teman, tetapi dia hanya ingin berpegangan supaya tidak jatuh dari tangan teman-teman. Begitu pula di dahan-dahan pohon. Dia menggunakan cakarnya untuk naik ataupun turun seperti yang ada di video biar lebih stabil untuk mencengkram. Nah, apabila teman-teman menggunting kukunya, ujungnya itu, maka dia akan kehilangan daya cengkramnya. Jadi, kalau seandainya nanti dilepas di dahan-dahan pohon, dia akan kesulitan untuk naik pohon karena kukunya itu tidak bisa mencengkram dengan baik. Jadi buat teman-teman yang sekiranya emang mau dilepas liarkan atau untuk dipelihara di area luar rumah, mungkin untuk kukunya jangan sering-sering dipotong, kalau bisa jangan dipotong. Tapi kalau memang untuk sekedar jinakan di rumah, itu bisa dipotong di bagian ujung kukunya. Dan untuk tutorialnya juga udah Ane share di video ini. Dan bagian yang kedua yaitu gigi bajing kelapa. Nah, selain untuk makan dan menggigit, gigi bajing kelapa ini juga digunakan untuk mempertahankan dirinya dari serangan predator lain sebagai bentuk perlawanan. Ya, seperti yang teman-teman ketahui, gigi bajing kelapa ini sangat panjang dan juga tajam. Biasanya mereka sering merawat giginya ini dengan menggigit kayu-kayu yang keras supaya tetap terasah, supaya dia bisa tetap memakan makanannya yang keras-keras. Karena kalau seandainya gigi ini patah ataupun dipotong, itu nanti dia tidak akan bisa menggigit makanan yang keras seperti kelapa ataupun buah-buahan yang keras. Membuka kulit-kulit buah-buahan yang keras itu dia akan kesulitan. Oleh karena itu, Ane saranin buat teman-teman supaya tidak memotong gigi bajing kelapa. Karena kasihan, dikhawatirkan nanti bisa stres. Kalau sudah stres, nanti itu beresiko tinggi untuk mengalami kematian. Jadi, teman-teman harus waspada, tindakan-tindakan seperti itu sebaiknya jangan dilakukan. Kalau memang teman-teman takut digigit, teman-teman harus benar-benar menjinakkannya. Jadi kalau memang udah jinak dan sudah bonding, pasti teman-teman itu nggak akan takut digigit. Karena teman-teman itu sudah yakin terhadap bajing kelapa yang kalian jinakkan. Seperti itu. Nah, bagian yang ketiga adalah kuping bajing kelapa. Nah, kuping atau telinga bajing kelapa ini berfungsi untuk mendengar suara-suara yang kecil. Jadi dia bisa merespon di mana ada pergerakan, mungkin ancaman, mungkin buruan, mungkin juga serangan-serangan dari predator lain. Dia akan cepat merespon. Karena bajing kelapa ini cenderung lebih sensitif dari segi suara. Sehingga buat teman-teman yang mungkin memiliki bajing kelapa, itu juga jangan terlalu berisik, jangan terlalu dikagetin dengan suara-suara yang keras. Karena dia akan langsung bereaksi kaget ataupun langsung pergi menjauh. Jadi benar-benar pendekatannya secara perlahan dengan suara yang lembut ataupun tidak bersuara. Lalu yang ketiga adalah ekor bajing kelapa. Kalian bisa lihat. Nah, ekor bajing kelapa itu digunakan untuk keseimbangan pada saat ia melompat dari dahan ke dahan, seperti yang ada di video.
Nah, selain untuk keseimbangan, ekor ini juga bisa digunakan sebagai tanda atau kode komunikasi kepada sesama bajing kelapa sebagai isyarat ataupun sebagai memikat lawan jenisnya selain dengan suaranya. Nah, buat teman-teman yang sekiranya memiliki bajing kelapa mungkin yang ekornya masih botak, itu bisa dilakukan perawatan menggunakan minyak kemiri supaya bisa numbuh bulu kembali dan lebat kembali, seperti itu. Dan yang kelima adalah mata bajing kelapa. Nah, mata bajing kelapa yang begitu bulat dan besar ini adalah sebuah mata yang bisa melihat jangkauan lebih luas, sehingga dia cenderung lebih bisa mengetahui gerak-gerik benda di sekitar yang berubah. Nah, selain bagian itu juga ada bulunya. Bulunya ini juga berfungsi sebagai kamuflase supaya dia terhindar dari predator. Selain untuk melindungi tubuhnya dari udara yang panas ataupun yang dingin, bulunya ini juga bermanfaat untuk menipu dari predator-predator yang lain. Dan yang terakhir adalah hidungnya. Nah, terkait dengan hidungnya ini, maka identik dengan penciuman. Bajing kelapa itu dengan penciumannya, dia bisa menganalisa jalur-jalur yang pernah dia lewati. Jadi ketika dia ingin kembali ke sarang, ketika dia sudah berburu jauh, maka dengan mencium jalur-jalur yang pernah dia lewati, dia akan bisa dengan mudah mendeteksi jalan ke arah pulang. Nah, selain untuk mendeteksi jalur ke arah pulang, penciumannya juga berfungsi sebagai menganalisa makanan-makanan yang bisa ia makan. Dan dengan penciumannya, dia bisa mendeteksi keadaan apakah bahaya atau tidak. Apakah di sini ada bau-bau predator yang mengintai dia atau tidak, dia bisa tahu seperti itu. Sekian.